Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tip cara belajar efektif. Ini khususnya buat adik-adik siswa dan siswi, juga bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan guru. Saya mengambil tip itu berdasarkan buku yang saya karang. Nah, memang dalam buku ini tidak bercerita tentang cara belajar, tetapi bisa dimanfaatkan. Cara belajar ini akan memanfaatkan atau mengadopsi pola hipnosis, karena dalam teori tersebut disampaikan bahwa kekuatan pikiran bawah sadar itu lebih dari 80%, bahkan mendekati 90%. Selama ini kita belajar aktivitas menggunakan hanya dengan pikiran sadar yang tidak sampai 20%, hanya sekitar 12%. Untuk itu, kadangkala kita merasa lelah, setengah jam, bahkan hanya 10 jam sudah ngantuk, sudah lelah. Tetapi dengan bawah sadar, maka kita akan belajar dengan sangat menyenangkan. Sehingga dalam beberapa klip video, saya akan menyampaikan beberapa teknik cara belajar efektif dengan pendekatan bawah sadar. Dalam tip ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghafal. Misalkan seperti ini. Adik-adik, silakan ambil kertas, hafalkan 10 kata dalam waktu yang sangat cepat. Misalkan 2 menit lah paling lama ya. Silakan katanya pilih sendiri atau saya yang pilihkan. Sebelumnya, kalau ingin memanfaatkan kesempatan ini, skip dulu dan ambil kertas. Misalkan kata itu adalah rambut, kemudian gajah, susu, pisang, bau, cangkir, rumput, anak, keramik, dan pintu. Saya ulang ya, 10 kata ini tolong dihafal. 1 rambut, kemudian yang kedua gajah, susu, pisang, bau, cangkir, rumput, anak, keramik, dan pintu. Silakan dihafalkan. Kita akan buktikan apakah dengan pikiran bawah sadar jauh lebih efektif, apa dengan seperti ini sehari-hari yang kita lakukan bisa lebih cepat. Silakan 10 kata yang dihafalkan. Cukup ya. Tolong sebutkan 10 kata tersebut secara berurut dengan tepat. Rambut, gajah, cangkir. Saya kira kita akan kesulitan ya untuk menghafal dalam waktu yang cepat ya, kecuali kita baca kembali tulisan yang tadi ya. Untuk itu, saya akan ajarkan bagaimana cara menghafal yang cepat dengan memanfaatkan kekuatan bawah sadar. Satu prinsip bawah sadar adalah bawah sadar akan lebih memahami sesuatu dalam bentuk imajinasi. Sekali lagi, imajinasi. Artinya kata-kata yang tadi kita berikan imajinasi dalam bentuk aktivitas atau gambaran atau suara atau apapun itu yang menggambarkan kata-kata itu. Misalkan rambut, kita imajinasikan rambut kita sambil pegang rambut kita ya, kemudian kita bayangkan. Jadi kuncinya bayangkan, kemudian sentuh titik-titik yang memang mempermudah untuk membayangkan itu. Rambut, pegang rambut kita,
Maka pada saat kita menghafal, maka dengan memegang rambut, kita ingat dengan rambut, kata rambut itu. Bagaimana dengan yang tidak sama dengan ada tubuh kita? Ya, tadi, yang kedua gajah. Setelah rambut, kita harus menghafalkan kata gajah. Ciri-ciri gajah adalah telinganya besar, sehingga kita imajinasikan dengan pegang telinga sambil bayangkan telinga besar itu gajah. Jadi rambut, kemudian gajah. Kita sudah hafal dua kata secara berurut. Rambut, gajah. Kemudian yang ketiga, susu. Susu bisa kita identikan dengan, karena warna ya, bisa dengan kita bayangkan warna susu itu kan putih, rada-rada kadang agak-agak kuning ya. Kita bayangkan ingus ya, sehingga mengimajinasikan susu dengan kita memegang hidung. Gajah, rambut itu kan rambut tadi ya, imajinasinya rambut, kemudian gajah, rambut, gajah, susu. Kita dengan cepat menghafalkan 3 kata dengan cara imajinasi. Rambut, kemudian gajah, susu. Berikutnya tadi pisang. Pisang itu kan panjang ya. Banyak cara menggambarkan itu. Misalkan mulut kita aja dimonyongkan. Pisang. Rambut, gajah, susu, pisang. Kita sudah hafal 4 kata. Yang berikutnya tadi saya tulis itu bau. Bau itu kan aliran napas ya. Sehingga kita ibaratkan dengan imajinasi aliran napas ya. Rambut, gajah, susu, pisang, bau. Kita sudah hafal 5 kata dengan cara yang cepat. Berikutnya tadi kata berikutnya cangkir. Cangkir. Di meja saya ada gelas, ada botol, anggap cangkir. Sehingga cangkir kita ibaratkan dengan imajinasikan dengan menjulurkan tangan, maka itu menggambarkan tentang cangkir. Sehingga yang tadi kita hafal menjadi berurut. Rambut, gajah, susu, pisang, bau, dan cangkir. Pasti berurut. Berikutnya tadi saya menulis kata rumput. Rumput ada di bawah. Setelah kita pegang cangkir, tangan kita ke bawah, menunjuk ke bawah. Itu menggambarkan rumput. Sehingga urutan kata hafalan tadi menjadi rambut, gajah, ya betul, susu, betul, pisang, bau, cangkir, rumput. Kita sudah menghafal 7 kata. Kata berikutnya adalah anak. Orang tua zaman anak suka simpen di bahu. Kita pegang bahu itu menggambarkan anak. Kemudian kata berikutnya keramik. Keramik ada di bawah. Kita injak kaki kita. Keramik. Kemudian pintu. Kalau pintu biasanya kan ada kesan orang yang tinggi jalan nubruk pintu. Jidat. Jadi pegang jidat berarti kita cerita tentang pintu ya. Jadi tambahan kata tadi adalah keramik yang ke bawah, anak, kemudian pintu ya. Setelah kita mengambil cangkir, kemudian ke rumput ya, menunjuk ke bawah rumput ya, kemudian bahu kita tentang anak, kemudian kaki kita nginjak tentang keramik, dan jidat kita tentang pintu. Jadi 10 kata bisa kita hafal dengan cara yang sangat cepat. Saya ulangi ya. Rambut, ya betul. Kemudian gajah, Anda pasti bisa menebak. Susu, ya betul. Pisang,
bau cangkir, ya betul. Kemudian rumput, kemudian apa ini? Anak, kemudian injak kaki, keramik, dan ini pintu. 10 kata tadi dengan sangat cepat bisa kita hafalkan dan itu akan ingat terus. Silakan Anda bisa mempraktekkan untuk menghafal apapun. Kuncinya gunakan imajinasi. Karena salah satu kekuatan bawah sadar adalah imajinasi. Bawah sadar akan menunjukkan kekuatannya dan mampu merekam, kemudian mampu merekonstruksi ulang dengan cara imajinasi. Untuk itu, silakan manfaatkan kemampuan imajinasi anak-anak, adik-adik, guru untuk menghafalkan apapun. Selamat, terima kasih. Sampai jumpa di tip-tip yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.